Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rekan-rekan pengajar dan pelajar dimanapun Anda berada? Kami dari mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Kelas Komunitas Biologi akan membahas tentang konsep strategi belajar mengajar. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum. Siap, Greg. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Pengertian strategi belajar mengajar. Menurut J.R. David, strategi belajar mengajar yaitu suatu kegiatan guru dalam proses belajar mengajar yang dapat memberikan kemudahan atau fasilitas kepada siswa agar dapat mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan. Klasifikasi strategi belajar mengajar terbagi atas beberapa bagian. Atas dasar pertimbangan proses pengolahan pesan, terdiri atas strategi deduktif dan strategi induktif. Dengan strategi deduktif, materi atau bahan pelajaran yang diolah dari mulai yang umum, generalisasi atau rumusan ke yang bersifat khusus atau bagian-bagian. Bagian itu dapat berupa sifat, atribut, ataupun ciri-ciri. Untuk strategi induktif, dengan strategi induktif, materi atau bahan pelajaran diolah mulai dari yang khusus, yaitu sifat, ciri, atau atribut, ke yang umum, generalisasi, atau rumusan. Strategi induktif dapat digunakan dalam mengajarkan konsep, baik konsep konkret maupun konsep terdefinisi. Atas dasar pertimbangan pihak pengolah pesan, terbagi atas strategi belajar mengajar ekspositorik, yaitu suatu strategi belajar mengajar yang menyiasati agar semua aspek dari komponen pembentuk sistem instruksional mengarah pada penyampaian isi pelajaran kepada siswa secara langsung. Selanjutnya, strategi belajar mengajar heuristik, yaitu suatu strategi belajar mengajar yang mensiasati agar aspek-aspek dari komponen pembentuk sistem instruksional mengarah pada pengaktifan siswa untuk mencari dan menemukan sendiri fakta, prinsip, dan konsep yang mereka butuhkan. Atas dasar pertimbangan pengaturan guru, yaitu strategi dengan seorang guru dan strategi pengajaran bergu atau team teaching. Strategi seorang guru tentunya yaitu seorang guru mengajar kepada sejumlah siswa ataupun sekelompok siswa. Sedangkan strategi pengajaran bergu atau team teaching yaitu dengan pengajaran bergu, 2 orang atau lebih guru mengajar sejumlah siswa. Atas dasar pertimbangan jumlah siswa, terdiri atas strategi klasikal, strategi kelompok kecil, dan juga strategi individual. Pada strategi klasikal, pola pembelajarannya itu di mana dalam waktu yang sama, kegiatan dilakukan oleh seluruh anak sama dalam satu kelas. Sementara strategi kelompok kecil, yaitu usaha meningkatkan peranan anak didik dan mengurangi peranan guru dalam proses interaksi edukatif. Sedangkan strategi individual yaitu perancangan aktivitas belajar mandiri bagi siswa. Atas dasar pertimbangan interaksi guru dengan siswa, terbagi atas strategi tatap muka dan strategi pengajaran melalui media. Strategi tatap muka yaitu guru langsung kontak dengan siswa dan akan lebih baik jika menggunakan alat peraga. Strategi pengajaran melalui media, yaitu guru tidak langsung kontak dengan siswa, akan tetapi guru mewakilkan kepada media.
atas dasar model desain pembelajaran evaluasi belajar, terbagi atas evaluasi sumatif, evaluasi formatif, dan evaluasi reflektif. Evaluasi sumatif yaitu model pelaksanaan evaluasi yang dilakukan setelah berakhirnya kegiatan belajar mengajar, atau sering juga kita kenal dengan istilah lain yaitu post-test. Evaluasi formatif yaitu model pelaksanaan evaluasi yang dilakukan selama masih berjalannya proses kegiatan belajar mengajar. Sedangkan evaluasi reflektif yaitu model pelaksanaan evaluasi yang dilakukan sebelum proses belajar mengajar dilakukan dan sering kita kenal dengan sebutan pretest. Komponen strategi belajar mengajar. Yang pertama, tujuan. Tujuan pengajaran merupakan acuan yang dipertimbangkan untuk memilih strategi belajar mengajar. Yang kedua, guru. Masing-masing guru berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, kemampuan menyajikan pelajaran, gaya mengajar, pandangan hidup dan wawasan. Perbedaan ini mengakibatkan adanya perbedaan dalam pemilihan strategi belajar mengajar yang digunakan dalam program pengajaran. Yang ketiga, peserta didik. Dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam menyusun strategi belajar mengajar yang tepat. Yang keempat, materi pelajaran. Materi pelajaran dapat dibedakan antara materi formal, yaitu isi pelajaran dalam buku teks resmi atau buku paket di sekolah. Selanjutnya, materi informal, yaitu bahan-bahan pelajaran yang bersumber dari lingkungan sekolah. Yang kelima, metode pengajaran. Ada berbagai metode pengajaran yang perlu dipertimbangkan dalam strategi belajar mengajar. Yang keenam, media pengajaran. Keberhasilan program belajar mengajar tidak tergantung hanya dari canggih atau tidaknya media yang digunakan, tetapi dari ketepatan dan keefektifan media yang digunakan. Yang ketujuh, faktor administrasi dan finansial. Faktor ini terdiri dari jadwal pelajaran, perangkat pembelajaran, dan administrasi pembelajaran lainnya. Selain itu, dalam hal finansial juga sangat penting, terutama dalam mendukung kondisi gedung, kondisi ruang belajar, ataupun kondisi bahan ajar yang akan kita gunakan untuk menyukseskan program proses belajar mengajar. Bapak Guru, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga berkah dan bermanfaat. Jangan lupa bahagia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.